Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya doakan, semoga Anda dan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kisah yang sangat menarik, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat ini bukan termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Ansor. Beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Sahabat Rasulullah itu memiliki tampilan fisik yang lusuh, wajahnya sangar, kulitnya hitam, tubuhnya yang pendek, serta kakinya pecah-pecah. Tak hanya tampilan fisiknya yang buruk, Julaibib juga merupakan seorang yang fakir. Ia tidak memiliki rumah untuk berteduh. Tidurnya hanya beralaskan tangan dan pasir yang berkerikil. Orang-orang sering memperlakukannya seolah ia tiada. Meskipun tampilan fisiknya yang buruk, Julaibib selalu menjadi orang yang berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Suatu hari, Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Tanya Rasulullah dengan lembut. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Mendengar respon Julaibib, Rasulullah tersenyum. Ia berpikir mungkin memang tidak ada orang tua yang mau menikahkan putrinya dengan Julaibib. Hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah menanyakan pertanyaan yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Julaibib pun menjawab pertanyaan Rasulullah itu dengan jawaban yang sama seperti hari sebelumnya. Dikisahkan pada saat itu, Rasulullah bertanya kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Julaibib pun tetap menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Hingga pada hari ketiga, Rasulullah membawa Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansar. Dan Rasulullah pun berkata, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Mendengar pernyataan Rasulullah itu, sang pemilik rumah sangat senang. Wajahnya pun berseri-seri. Ia mengira Rasulullah yang akan menikah dengan putrinya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkarkan temaram di rumah kami," ujar sang pemilik rumah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk menikahkan Julaibib dengan putri pemilik rumah itu. Mendengar pernyataan Rasulullah, sang pemilik rumah hampir terpekik. Ia segera berkata kepada Rasulullah bahwa ia harus meminta izin istrinya terlebih dahulu. Saat sang pemilik rumah menceritakan rencana Rasulullah tersebut kepada istrinya, sang istri pun marah besar. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Bagaimana bisa Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta? "Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib," tegas sang istri. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri ternyata mendengar perbincangan kedua orang tuanya. Gadis itu teringat sebuah ayat, bahwa tidaklah patut bagi perempuan yang beriman menolak sebuah ketetapan Allah. Apabila hal itu terjadi maka akan ada kehancuran dan kerugian baginya. Julaibib begitu bahagia serta penuh rasa syukur, karena tak disangka seorang perempuan jelita bersanding dengannya berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Julaibib harus pergi ke medan perang. Ia berperang dengan gagah berani menumpas para musuh di medan Uhud. Saat perang berakhir Rasulullah kehilangan Julaibib. Para sahabat lalu mencari Julaibib. Mereka menemukan Julaibib telah syahid. Tubuhnya penuh dengan luka. Rasulullah sangat sedih melihatnya. Beliau segera mengkafani dan menyolatkan Julaibib. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Di balik kesedihannya Rasulullah pun tersenyum. Ia memandang langit dan melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib. Hingga Rasulullah membuang pandangannya ke samping. Rasulullah melihat begitu banyak bidadari yang menjemput Julaibib. Para bidadari itu saling berebut untuk meraih tubuh Julaibib. Hingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya.
Sungguh sosok Julaibib telah mengajarkan kepada kita bahwa ketakwaan adalah harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kelokan rupa akan hilang begitu ajal menghampiri kita. Julaibib yang sering diejek di bumi, ternyata menjadi sosok yang dirindukan oleh para bidadari. Julaibib syahid di medan perang dan memenangkan gelar syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membungkus Julaibib dengan tangannya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya secara pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan Julaibib, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Hal ini membuat sahabat menyadari bahwa mungkin ini adalah orang yang dipandang rendah di mata manusia. Namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ia adalah orang yang tinggi derajatnya. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk bertakwa. Siapapun bisa bertakwa dan menikmati kedudukan yang tinggi di mata Allah. Sama seperti Julaibib yang sering dihina oleh manusia, namun di mata Allah derajatnya tinggi. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat muslim terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.